Halo teman-teman, gue pengen bagiin firman kepada teman-teman di sini yang sedang nonton Good News Program. Saya pengen kasih tahu teman-teman bahwa kekristenan itu lebih dari dapat tiket ke surga. Dulu gue pernah ngerasain cukup depresi karena gue pikir, ya ampun, kalau jadi Kristen rugi juga ya karena teman-teman lain bisa berfoya-foya, gue harus hidup kudus sampai Tuhan Yesus datang lagi atau sampai gue mati. Tapi teman-teman tahu nggak, Injil dan kekristenan itu lebih dari sebuah tiket ke surga. Injil dan kekristenan adalah Tuhan yang begitu mengasihi teman-teman di sini dan Tuhan yang begitu mengejar kita. Dan di dalam doa Bapa kami, Yesus berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya kita bukan hanya menunggu-nunggu surga datang, tapi kita mewakili Tuhan. Kita menjadi agen-agen perubahan untuk membawa kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti di surga. Amin. Seringkali kita lihat ada banyak situasi yang tidak mungkin dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita menerima Tuhan Yesus, ada kuasa di dalam Injil. Injil ini tidak berkuasa, Injil ini penuh dengan kuasanya Tuhan. Dan Injil ini bisa mengubah hidup teman-teman, seperti Injil ini mengubah hidup saya. Dan saya bertemu dengan begitu banyak teman-teman saya di sekolah teologi saya. Mereka ada yang bekas bandar narkoba, ada yang bekas pendeta, ada yang bekas artis. Dan mereka semua datang untuk mengenal Tuhan. Kenapa? Karena di dalam hati kita ada sebuah keinginan. Di dalam hati kita ada sesuatu yang tidak bisa dipuaskan oleh dunia. Di dalam Amen. hati kita, kita dirancang dan kita dibuat untuk mempunyai hubungan dengan Tuhan. Dan teman-teman, jika teman-teman bisa dapatkan sesuatu dari khotbah pendek ini, saya ingin kasih tahu teman-teman di sini bahwa Tuhan adalah pribadi yang paling mengasihi, paling Amen. mencintai teman-teman, lebih dari siapapun teman-teman bisa kenalin. Amen. Tuhan begitu mengasihi teman-teman di sini dan Dia mengejar teman-teman dan Dia masih punya harapan yang baik. Dia punya sesuatu yang luar biasa untuk hidup teman-teman. Thank you. Amen. Haleluya, thank you. Amazing. Dan kemudian yang berikutnya, Joel silakan bawain firman Tuhan. Oke, saya mau share firman Tuhan dari Keluaran 33 dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Tuhan sedang bangkitin satu generasi. Kalau tadi kita bahas tentang now generation, satu generasi yang hidup dalam hadirat Tuhan, satu generasi yang cinta hadirat Tuhan. Saya akan bacakan Keluaran 33 dari ayat yang ke-7. Di sini dibilang, sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu, dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Saudara, ada banyak orang-orang yang mereka cuma mau lihat Tuhan tuh sedang ngapain sih? Kalau hidup bersama Tuhan tuh kayak gimana sih? Hidup dalam hadirat Tuhan tuh seperti apa sih? Hanya mengikuti Musa dengan matanya, tapi di sini dikatakan mereka tetap tinggal di pintu kemahnya. Artinya mereka tetap nggak mau berubah, ya, tetap mau hidup dengan pikirannya mereka sendiri ke gereja, tapi pulang gereja hidup gue adalah hidup gue gitu. Gue mau pakai cara gue hidup karena perasaan gue bilang seperti ini. Dan itulah orang-orang yang tetap menyembah, tapi di depan pintu kemahnya. Kemudian yang kedua adalah Musa, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Ya. Tapi di situ nggak berhenti, di situ dikatakan kemudian kembalilah ia ke perkemahannya. Nah, saudara, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Musa ketemu Tuhan face to face. Musa ngalamin Tuhan, tapi ada momen dalam hidupnya dia kembali lagi ikutin perasaannya dia, kembali lagi ke kemahnya, kembali lagi ke pikirannya gitu ya. Jadi dia nggak benar-benar terus tinggal dalam hadirat Tuhan. Tapi ada satu generasi yang terakhir dalam ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan
kemah itu. Dan ini adalah satu generasi yang Tuhan mau bangkitin. Mereka tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan, tetap tinggal dalam kemuliaan Tuhan. Dan mereka lakuin semuanya dari dalam hadirat Tuhan. Amen. Mereka lakuin semuanya dari dalam kemuliaan Tuhan. Amen. Mereka bukan cuma mau sekedar melihat, atau mereka bukan hanya sekedar mau sekali-sekali ngalamin Tuhan, dan setelah itu kembali lagi ke pikiran mereka, tapi mereka mau benar-benar tinggal untuk terus hidup dikuasai dengan hadirat Tuhan, Amen. hidup dikuasai dengan kemuliaan Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan, itu Tuhan buat berhasil. Amen. Apapun yang mereka lakukan, orang bisa ngerasain Tuhan yang nyata. Hari-hari ini kita butuh untuk nyatain Tuhan yang nyata lewat hidup kita. Kita nggak bisa hanya sekedar kasih tahu, ini loh, jadi orang Kristen tuh seperti ini. Saudara, firman Tuhan katakan kerajaan Allah itu bukan tentang perkataan, tapi tentang kuasa. Yes. Artinya orang harus bisa ngerasain ada kuasa yang keluar dari dalam hidup kita. Amen. Ada hadirat Tuhan yang keluar dari dalam kehidupan kita. Amen. Ada kemuliaan Tuhan yang mereka bisa rasain, kasih Tuhan yang nyata yang mereka bisa rasain lewat kehidupan mereka. Oke, so terus tinggal dalam hadirat Tuhan, hidup terus untuk terus aware dengan hadirat Tuhan. Amin. Amen. Oke, pemirsa sekalian, kita percaya bahwa siapapun Anda yang menyaksikan acara ini, Anda sudah diberkati, dan kami mau mengajak Anda untuk berdoa bersama-sama. Apapun yang menjadi pergumulan Anda, terutama Anda orang-orang yang masih muda, yang masih mencari-cari diri, tidak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan Anda. Mari sekarang kita berdoa. Haleluya. Tuhan, lawatan-Mu melawat generasi ini. Engkau adalah Allah daripada Abraham, Ishak dan Yakub. Engkau tidak pernah melupakan setiap generasi siapapun kami. Engkau tidak pernah Tuhan bahkan lupa akan nama kami. Anda yang menyaksikan acara ini, bahkan Tuhan ada tertulis firman-Nya. Dia memanggil engkau dengan menyebut namamu. Oleh karena itu sekarang juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau yang lagi depresi, engkau yang lagi kehilangan arah, engkau bahkan yang berpikir untuk mengakhiri hidupmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku panggil destinasimu dan aku perintahkan rohmu untuk hidup kembali, sehingga kepenuhan akan Tuhan akan terjadi pada kehidupanmu. Aku melepaskan kasih karunia Tuhan yang tanpa batas. Firman-Nya berkata, engkau adalah kepala dan bukan ekor. Engkau adalah biji matanya Tuhan. Dan bahkan sedalam apapun, sehancur apapun kehidupanmu, asalkan kau bersedia kembali membuka dirimu untuk meminta Bapa untuk melawat kehidupanmu. Sekarang juga, secepat engkau mengambil nafas, ada kemuliaan Tuhan melawat engkau. Di dalam nama Yesus, I release the anointing. Aku melepaskan sukacita, melepaskan damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan, urapan akan menghancurkan segala macam ikatan yang ada dalam kehidupanmu. Terima pemirsa sekalian, terima. Engkau yang sakit, percaya ada kesembuhan. Engkau yang bahkan hancur dalam keluargamu, ada pemulihan. Engkau yang bahkan dalam keuanganmu morat-marit, aku panggil biarlah ada kehidupan yang baru dalam kehidupan keuanganmu. Terima dalam nama Yesus. Damai sejahtera Tuhan melawat Anda sekalian. Yang percaya dan diberkati dilawat Tuhan, katakan bersama dengan saya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Halo teman-teman sekalian, saya percaya bahwa video yang baru saja Anda saksikan sudah menjadi berkat buat Anda. Dan saya secara pribadi berharap bahwa setiap tayangan baik berupa Good News Program ataupun penjabaran firman Tuhan atau hal-hal lain yang Anda saksikan itu pasti akan menjadi berkat buat setiap kehidupan Anda. Dua hal yang saya ajak Anda, yang pertama, mari subscribe dalam channel Anugerah Ministries supaya setiap tayangan-tayangan baru ini akan Anda ketahui, ada gambar lonceng, jangan lupa untuk dipencet sekaligus supaya setiap tayangan baru Anda akan mendapatkan notifikasi. Kemudian yang kedua, Anda pun dapat menjadi berkat bersama dengan kami. Anda dapat klik di sebelah kiri saya sehingga Anda dapat berpartner bersama dengan kami. Setiap dukungan Anda ini akan memastikan bahwa kita pun akan tetap dapat menjadi instrumen dan menjadi berkat bersama Anda dengan Anda untuk melebarkan kerajaan surga. Terima kasih. Tuhan memberkati.